وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله عليما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبيا ولا رسولا بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال أيضا في كتابه العزيز قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullah wahai orang-orang yang beriman kata Allah Subhanahu wa taala ittaqullah bertakwalah kepada Allah ittaqullaha haqqa tuqatih bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang menyeluruh wala tamutunna illa dan janganlah sekali-kali kamu mati kata Allah illa wa antum muslimun kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di ayat yang lain dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman inna akramakum indallahi atqakum sesungguhnya yang paling mulia di sisiku kata Allah ada yang paling bertakwa di antara kamu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan juga kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan sebaik-baiknya takwa, dengan sebenar-benarnya takwa, yang berarti kita menjalankan segala perintah Allah dan juga menjauhi apa-apa yang sudah ditetapkan menjadi larangannya. Karena hanya takwalah yang dapat menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang barusan dibacakan tadi, tepatnya di dalam surah An-Nisa halaman 78 di dalam juz 7 ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim, yang artinya dan hendaklah kalian takut kata Allah. Takut apa? Takutlah sekiranya kalian meninggalkan dzurriyyatan dhi'afan,
keturunan-keturunan yang di'afan, yang lemah di antara kalian. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk takut. Takut apa? Takutlah ketika kita meninggalkan generasi yang lemah. Maka bisa kita lihat sekarang banyak orang tua berpikir bagaimana cara menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya, S1, S2, S3. Dan tidak sedikit juga yang rela mengumpulkan tanah berhektar-hektar. Agar apa? Agar kelak diwariskan kepada anak cucunya, sehingga mereka nanti tidak menjadi generasi yang lemah. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk takut. Jamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di ayat yang lain, di dalam surah Al-Baqarah ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Adam dan rombongannya ketika turun ke buminya Allah Subhanahu wa taala, turunlah kalian semua ke bumi Allah Subhanahu wa taala dan ikutilah petunjukku, kata Allah. Niscaya dikalau engkau semua mengikuti petunjukku, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka jangan takut, jangan sedih dan jangan khawatir, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nisa tadi Allah menyuruh kita untuk takut, tetapi di dalam surah Al-Baqarah Allah nyuruh kita supaya tidak takut. Nah, ternyata dua ayat ini tidak mungkin bertolak belakang, karena Al-Quran tidak mungkin bertentangan antara satu ayat dan satu ayat lainnya. Maka inilah kekayaan bahasa Arab, yang mana di dalam surah An-Nisa Allah menggunakan kata khasyah untuk takut, kemudian di dalam surah Al-Baqarah Allah gunakan kata khaufun untuk takut. Sama-sama artinya tetapi makna yang berbeda. Di dalam surah Al-Baqarah Allah menggunakan kata khaufun untuk takut, yang berarti takut dalam urusan dunia. Maka dalam urusan dunia, jamaah sekalian, kita jangan takut, kata Allah. Jikalau kita mengikuti petunjuk Allah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka jangan takut, jangan bersedih hati dan jangan khawatir. Jadi jangan khawatir besok rezeki kita dari mana. Apa buktinya? Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat ke-11. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan semua makhluk hidup termasuk hewan melata di muka bumi ini tidaklah lain Allah jamin sudah rizkinya. Bahkan cacing yang hidupnya di dalam tanah, gak punya tangan, gak punya kaki, Allah rezeki, Allah jamin rizkinya. Maka kita sebagai manusia, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan Allah, punya tangan, punya kaki, bisa bergerak kemana-mana, pastilah sudah Allah jamin rizkinya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia, jikalau kamu mengikuti perintahku, fala khaufun 'alaihim, maka jangan takut dan jangan bersedih hati, wala hum yahzanun. Buktinya banyak sekarang orang-orang baik. Betapa banyak masjid-masjid yang menyediakan makanan gratis, bahkan komunitas-komunitas gerakan kebaikan yang menyebarkan makanan gratis. Inilah buktinya bahwasanya yang Allah firmankan 1400 tahun yang lalu masih terbukti hingga sampai saat ini, bahkan sampai yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu apa yang harus kita takuti? Yaitu di dalam surah An-Nisa tadi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, dan hendaklah kalian takut, kata Allah, jikalau kalian meninggalkan dzurriyyatan bi'afan, anak cucu generasi yang lemah.
lemah di sini, takut di sini, yaitu berarti takut dalam urusan akhiratnya. Maka kata Allah, takutlah kalian jikalau meninggalkan generasi yang lemah dalam ibadahnya. Takutlah kalian jikalau meninggalkan generasi anak-anak yang lemah dalam sholatnya, yang lemah bacaan Al-Qurannya, yang lemah kakinya untuk melangkah ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita salah setting. Yang kita setting anak yang S1, S2, S3 pandai bahasa Arab, Perancis, Inggris, tetapi tak pandai membaca Al-Quran. Rugi dunia, rugi akhirat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, yaitu orang-orang yang telah Allah beri kitab Al-Quran, kemudian mereka membacanya dengan haqqa tilawatih, dengan sebenar-benar bacaan. Mana yang panjang dibaca panjang, mana yang pendek dibaca pendek, mana ikhfa, izhar, mana yang mat tabi'i, mat jaiz, mat wajib, dibaca dengan haqqa tilawatih, dengan sebenar-benar bacaan. Apa kata Allah? Ulaika yu'minuna bih, mereka lah orang-orang yang beriman. Maka sebaliknya, wa may yakfur bihi, dan barang siapa yang ingkar Al-Quran dibiarkan berdebu di lemari rumahnya, gak pernah dibaca, terakhir khatam waktu SD, apa kata Allah? Faulaika humul khasirun, maka merekalah termasuk orang-orang yang rugi dunia, rugi akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka sekarang bisa kita lihat betapa banyak orang tua yang ketika anaknya rapotnya jelek, gak naik kelas, dimarahin 5 hari berturut-turut. Ketika anaknya tidak pandai bahasa Inggris, dileskan, dikursuskan bahasa Inggris, bayar 6 juta sebulan pun dibayar. Padahal ketika anaknya nggak sholat subuh, biasa-biasa saja. Padahal tidak mungkin juga, belum tentu nanti malaikat dalam kubur bertanya what's your name dengan bahasa Inggris. Tidak mungkin. Pastilah yang ditanya adalah amal-amal kita, sholat kita, dan Al-Quran kita. Maka inilah yang harus kita takutkan jamaah dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah dalam urusan akhirat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana agar kita tidak termasuk generasi yang lemah? Yaitu mulai dari sekarang kita install Al-Quran dalam diri kita, kita install Al-Quran dalam diri anak-anak kita, kita install Al-Quran dalam diri keluarga kita. Sebagaimana jika kita sudah menginstal Al-Quran, kita telah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik di antara kamu yaitu yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu agar dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu agar bisa menghafal dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua termasuk Allah golongkan sebagai ahlul Quran. Jikalau bukan kita, kita berharap anak-anak kita dan anak cucu-cucu kita semuanya nanti termasuk ahlul Quran, ahlullah fid dunya wal akhirah, keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khassatuk birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa jid wa an'im wa taqabbal wa barik bi jalalika wa tamami
وللصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة أنال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقنا منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضيات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم اجعلنا محبة القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا وأقيموا صفوفكم واعتدلوا. فإن تسير الصفوف من تمام إقامة الصلاة. Mohon diluruskan dan dirapatkan safnya. Salli. Allahu Akbar. Allahu Kabir. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم.